Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang perkembangan teori organisasi. Pertama-tama perkenalkan kelompok kami I1 Muhammad Rizky Oktaviaji dengan NIM 2301094. Yang kedua adalah Muhammad Thorik Amrillah dengan NIM 2301104. Yang ketiga adalah Ahmad Thorik Fanani dengan NIM 2301117. Oke, mari kita mulai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Oktaviaji, NIM 2301094. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi dari organisasi. Organisasi merupakan wadah sekumpulan orang-orang yang saling bekerja sama demi tujuan bersama. Ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai definisi dari organisasi. Yang pertama adalah Stunner, yang mengemukakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan untuk mengejar tujuan bersama. Yang kedua ada James Demany, yang mengemukakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Dari pendapat para ahli tersebut, maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan sekumpulan dua orang atau lebih yang saling bekerja sama untuk tujuan tertentu secara bersama. Organisasi merupakan wadah atau perkumpulan orang yang sistematis, terpimpin, terencana, rasional dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan cara efektif dan efisien untuk tujuan dari organisasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur dari organisasi. Untuk unsur-unsur pertama atau utama dari organisasi, yang pertama yaitu ada orang, ada kerjasama, ada tujuan bersama. Tiga unsur tersebut tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Mereka saling terikat dan terhubung sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Adapun unsur-unsur organisasi yang terperinci adalah 1. Orang-orang, 2. Tujuan bersama, 3. Kerjasama, 4. Lingkungan, 5. Peralatan, dan 6. Kekayaan alam. Seperti itu. Tujuan dari organisasi. Setiap individu yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama akan menciptakan sebuah wadah atau badan di mana mereka saling berusaha untuk mewujudkan tujuan tersebut. Dan hal inilah yang menjadi sebab adanya tujuan dari berdirinya organisasi. Definisi teori berorganisasi. Teori organisasi adalah studi tentang bagaimana organisasi menjalankan fungsinya dan bagaimana mereka mempengaruhi dan dipengaruhi orang-orang yang bekerja sama di dalam ataupun masyarakat di lingkup kerja mereka. Teori organisasi adalah suatu konsepsi, pandangan, tinjauan, ajaran, pendapatan atau pendekatan tentang cara pemecahan masalah tersebut ataupun segala sesuatu yang memerlukan pemecahan dan pengambilan keputusan secara bersama, sehingga organisasi dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah disepakati secara bersama. Perkembangan teori organisasi. Perkembangan teori organisasi ada 3 teori. Yang pertama, teori klasik. Teori ini biasa disebut dengan teori tradisional atau disebut juga teori mesin. Berkembang mulai dari abad ke-18 sampai abad ke-19. Dalam teori ini, organisasi digambarkan sebuah lembaga yang tersentralisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi serta memberikan pertunjukan mekanistik struktural yang kaku, tidak mengandung kreativitas. Baik, nama saya Ahmad Thorik Fanani dengan NIM 20030311117 dari kelas manajemen Besure semester 2. Kali ini akan menjelaskan materi tentang teori neoklasik. Aliran yang berikutnya muncul adalah aliran neoklasik, disebut juga dengan teori hubungan manusiawi. Teori ini muncul akibat ketidakpuasan dengan teori klasik dan teori merupakan penyempurnaan teori klasik.
Teori ini menekankan pada pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu ataupun kelompok kerja. Kemudian teori modern. Teori modern ditandai dengan lahirnya gerakan kontingensi yang dipelopori oleh Herbert Simon, yang menyatakan bahwa teori organisasi perlu melebihi prinsip-prinsip yang dangkal dan terlalu disederhanakan bagi suatu kajian mengenai kondisi yang di bawahnya dapat diterapkan prinsip yang saling bersaing. Sekian presentasi dari kelompok 1. Bila ada salah kata dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.